Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi diskusi kelompok kami, yaitu tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1528 Masehi. Sejarah Majapahit disebutkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Diawali dengan pembukaan hutan tarik oleh Raden Wijaya yang terletak di delta Sungai Brantas. Pada waktu itu, Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kertanegara untuk memimpin pasukan kerajaan Singasari melawan kerajaan Kediri. Setelah peristiwa tersebut, pasukan Raden Wijaya banyak yang gugur, sehingga ada beberapa yang meninggalkan Raden Wijaya. Hal itu membuat Raden Wijaya takut kehabisan anak buah, sehingga Raden Wijaya bersama pengikutnya yang masih tersisa pergi untuk mengungsi ke Madura untuk meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Raden Wijaya menyampaikan cita-citanya bahwa ia ingin menggulingkan Prabu Jayakatwang dan mendirikan kerajaan baru serta menguasai Jawa. Wiraraja akan diberi setengah dari kekuasaan Raden Wijaya jika ia membantu Raden Wijaya menjalankan misinya tersebut. Mendengar hal itu, Arya Wiraraja menyatakan kesediaannya untuk membantu segala usaha Raden Wijaya. Kemudian Wiraraja memberikan saran kepada Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerahkan diri kepada Prabu Jayakatwang. Wijaya akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Jayakatwang. Sehingga ketika Wijaya meminta daerah hutan tarik untuk dibuka dengan dalih akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi musuh dan menyerang melalui Sungai Brantas, permintaan itu dikabulkan. Daerah hutan tarik dibuka oleh Wijaya dengan bantuan Wiraraja menjadi desa dengan nama Majapahit. Kemudian Raden Wijaya mulai mempersiapkan rencana dan siasat untuk melakukan penyerangan ke Jayakatwang. Bersamaan dengan hal itu, Jawa diserang oleh pasukan Mongol yang ingin membalas dendam atas pengusiran utusan Mongol yang dilakukan oleh Kertanegara. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Mungkin sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi teman saya bahas ya. Kemudian Raja Wijaya kemudian memindahkan ibu kotanya ke Tronggulan dan melantik dirinya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertaraja Saja Yawadana. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribhuwatunggadewi Jayawisnuwardhani, tepatnya pada tahun 1328 sampai ke 1350 Masehi, dan mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, tepatnya pada tahun 1350 sampai ke 1389 Masehi. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk yang dibantu dengan patinya yaitu Pati Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa, dia bersumpah tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk, seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai ke luar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Ya, agama Hindu mempunyai dua sifat khusus. Yang pertama, adanya Trimurti sebagai kesatuan tiga dewa tertinggi, yaitu Brahma dan sebagai dewa pencipta, kemudian Wisnu yang sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa yang sebagai dewa pembinasa. Ya, kedua kitab suci Purana isinya berbagai macam cerita kuno yang dikumpulkan dari cerita-cerita yang hidup di kalangan rakyat mengenai kehidupan para dewa tentang penciptaan dunia. Ya, sesudah mencapai puncaknya, pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran setelah salah satunya adalah akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Akhirnya muncullah perang saudara yang pertama kali
yang sering disebut Perang Paregde diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai ke 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi oleh Wikramawardhana. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali kerajaan Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, yaitu seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai ke 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika pertengahan kekuasaan Majapahit, perdagangan Muslim dan para penyebaran agama sudah mulai memasuki Nusantara dan menjadi salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokom Komala. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai silsilah keturunan kerajaan Majapahit. Untuk yang pertama yaitu Wijaya. Salah seorang keturunan penguasa Singasari bernama Wijaya. Ia merupakan anak Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka atau Narasingamurti. Jadi ia masih keturunan Ken Arok dan Ken Dedes. Setelah melewati perjalanan yang panjang, Wijaya akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari Raja Jayakatwang, sehingga pada waktu itu Wijaya meminta wilayah hutan terik untuk dibuka menjadi desa, dengan alasan akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi musuh yang menyerang. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan. Daerah terik dibuka oleh Wijaya dengan bantuan Wiraraja menjadi desa dengan nama Majapahit. Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika atau Ripurneng Kartika Masa Pamcadasi tahun 1215 Saka bertepatan dengan 12 November 1293 dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa menikah dengan 4 putri Kertanegara, yaitu Sri Parameswari, Dyah Dewi Tribuwanaweswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajana Paramita, dan Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri. Dengan pernikahannya bersama Parameswari Tribuwana, ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jayanegara. Sebagai putra mahkota, ia mendapat Kadiri atau Daha sebagai daerah lungguhnya. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh 2 orang putri, yaitu Tribuwano Tunggadewi, Jaya Wisnuwardhani yang menjadi raja di Jiwana atau Bre Kahuripan, dan Raja Dewi Maharajasa yang menjadi raja di Daha atau Bre Daha. Kemudian seorang raja Melayu mempersembahkan 2 orang putri, yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Menurut kitab Pararaton menyebutkan bahwa Dara Petak diperistri oleh Kertarajasa dan beranak Kalagemet. Yang kedua yaitu Jayanagara. Pada tahun 1309 sepeninggal Kertarajasa, Jayanagara sebagai putranya dinobatkan menjadi raja bergelar Abisekanya Sri Sundadara Pandya Dewa Diswarana Maharaja Biseka Wikramo Tunggadewa. Pada masa pemerintahannya, Jayanagara dirongrong oleh berbagai pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Pemberontakan yang disebabkan karena fitnah Mahapati. Kemudian pada tahun 1328 Raja Jayanagara meninggal dibunuh Tanca, seorang Dharma putra yang bertindak sebagai tabib. Yang ketiga yaitu Tribuwano Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Raja Jayanagara tidak memiliki anak. Setelah ia meninggal pada tahun 1328, Jayanagara digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Bre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Abiseka Tribuwano Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Ia menikah dengan Cakradara atau Cakreswara yang bergelar Kertawardhana. Sementara adik Tribuwana dengan nama Raja Dewi Maharajasa kawin dengan Kudamerta yang menjadi Breh Wengker bernama Wijaya Rajasa.
Yang keempat adalah Hayam Wuruk. Pada tahun 1334, lahir putra mahkota yang kelahirannya disertai gempa bumi, hujan abu, guntur, dan kilat bersambungan di udara. Ia bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350, Tribuana mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya, yaitu Hayam Wuruk. Pada tahun 1372, Tribuana meninggal dan didarmakan di Panggi. Dengan bantuan Patih Hamangkubumi Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya. Kemudian, Raja Hayam Wuruk kawin dengan Padukasori, anak Bre Wengker Wijaya Rajasa. Pada akhirnya, tahun 1389, Raja Hayam Wuruk meninggal. Yang kelima, perebutan kekuasaan sesudah pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana atau Brahyang Wisesa. Ia merupakan menantu dan keponakan dari Raja Hayam Wuruk yang dikawinkan dengan putrinya, yaitu Kusumawardhani. Wikramawardhana mulai memerintah pada tahun 1389. Kemudian pada tahun 1400, ia mengundurkan diri dari pemerintahan menjadi seorang pendeta atau bagawan dan mengangkat anaknya yang bernama Suhita menggantikannya menjadi Raja Majapahit. Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita tahun 1447. Karena ia tidak mempunyai anak, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh adiknya, yaitu Bret Tumapel Dyah Kertawijaya. Ia tidak lama memerintah dan meninggal pada tahun 1451. Kemudian, Bre Pamotan menggantikan menjadi raja dengan menggelar Sri Raja Sawardhana atau dikenal dengan sebutan Sang Sinagara. Yang keenam yaitu Girindrawardhana. Pada tahun 1456, Dyah Surya Wikramagiri Sawardhana menaiki tahta kerajaan Majapahit yang merupakan salah seorang anak Dyah Kertawijaya. Ia bergelar Brahyang Purwiwisesa. Namun pada tahun 1466 ia meninggal dunia. Sebagai gantinya, Bre Pandan Salas menjadi raja di Majapahit yang bergelar Dyah Surya Prabawa Sri Singhawikramawardhana. Ia meninggal pada tahun 1474. Setelah itu, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang disebut juga Sri Paduka Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kediri Prabunata. Sekian dan terima kasih. Kejadian penting dalam kerajaan Majapahit. Pertama ada pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe adalah putra dari Arya Wiraraja atau dikenal dengan Ki Banyawide, yang ketika itu menjabat sebagai adipati di daerah Sumenep, Madura. Runtuhnya kerajaan Kediri faktanya adalah awal mula dari berdirinya Majapahit. Disinilah peran Ranggalawe sangat besar dalam peristiwa ini. Karena Ranggalawe yang berhasil mengalahkan pasukan Prabu Jayakatwang di Kediri. Meskipun berjasa besar pada awalnya, ternyata setelah Majapahit berdiri, Ranggalawe tidak mendapatkan tempat yang sepadan. Ia berharap menjadi patih dan mendampingi Raden Wijaya hingga akhir hayat. Tetapi harapannya tersebut tidak pernah tercapai. Sang adipati merasa marah dan tersinggung ketika mendengar bahwa seorang tokoh bernama Nambi yang diangkat sebagai patih, sementara Nambi dianggap tidak memiliki jasa apapun terhadap Majapahit. Ranggalawe pun melakukan protes yang menjadi cikal bakal pemberontakannya. Maka pertarungan antara Ranggalawe dan pasukan Majapahit pun tak terelakkan lagi. Setelah serangkaian pertempuran yang mematikan, sosok pembesar Majapahit ini pun tewas di tangan pasukan kerajaan yang ia bangun sendiri dengan susah payah. Kisahnya tercatat sebagai pemberontakan pertama Majapahit. Yang kedua yaitu Sumpah Palapa Gajah Mada. Dahulu, orang sering melupakan begitu saja peristiwa kelahiran. Mungkin karena kelahiran adalah peristiwa yang biasa terjadi. Apalagi jika kelahiran itu terjadi pada orang biasa, misalnya dari kalangan rakyat jelita. Itulah yang terjadi pada pemuda bernama Gajah Mada.
Tidak banyak keterangan tentang kelahiran Gajah Mada, hanya tahun kelahirannya saja yang diketahui orang, yaitu tahun 1299. Tentang siapa sesungguhnya orang tuanya, tak ada yang mengetahui. Gajah Mada mulai membaktikan dirinya sebagai seorang prajurit kerajaan Majapahit. Lalu, karena kecerdasannya, ia diangkat menjadi bekel atau komandan pasukan elit Bayangkara. Saat menjadi bekel inilah, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara saat terjadi pemberontakan Rakuti. Tahun 1329, Mahapatih Majapahit Empu Arya Tadah mengundurkan diri. Gajah Mada diusulkan untuk menggantikannya, tetapi ia menolak. Gajah Mada ingin melakukan sesuatu dulu untuk Majapahit, sebab saat itu memang sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Keta dan Sadeng. Pada tahun 1334, barulah Gajah Mada resmi dilantik menjadi Mahapatih oleh Ratu Tribhuwana Tunggaldewi. Pada saat dilantik menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Sumpahnya itu ialah, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda Palembang, tumasik, samana ingsun amukti palapa. Yang artinya, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa atau kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, tumasik, aku takkan menikmati palapa atau kesenangan. Orang-orang yang hadir menertawakan sumpahnya, namun Gajah Mada tak menyerah. Ia membuktikannya dengan kerja keras. Yang ketiga, terdapat Perang Bubat. Perang Bubat adalah episode gelap yang dilakukan Gajah Mada dalam menerjemahkan sikap politiknya terhadap Sunda Galuh. Ia menilai Sunda Galuh merugikan karena tidak segera menggabungkan diri dengan Majapahit. Sementara Majapahit harus membayar ongkos yang sangat besar untuk menjamin keamanan di lautan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1350, yaitu ketika Prabu Maharaja Linggabuana yang membawa anak gadisnya, Dyah Pitaloka Citra Resmi, ke Majapahit untuk dijodohkan dengan Hayam Wuruk, dipaksa tunduk pada Majapahit dengan menempatkan Dyah Pitaloka Citra Resmi sebagai persembahan dan tanda takluk. Prabu Maharaja dan para penggiringnya tidak bisa menerima nista itu dan memilih memberikan perlawanan, meski harus tertumpas tanpa sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Widya Kusuma, NPM 202171039, akan membacakan analisis 7 unsur kebudayaan Kerajaan Majapahit. 1. Sistem bahasa. Pada masa Kerajaan Majapahit, bahasa yang sering digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa Pertengahan. Bahasa Jawa kuno juga masih dikenal, akan tetapi hanya sebagai bahasa dalam kitab-kitab saja. Contoh prasasti yang menggunakan bahasa Jawa Pertengahan yaitu Prasasti Renep 1379 Masehi. 2. Sistem pengetahuan. Pada masa Majapahit ditulis beberapa kitab. Kitab-kitab tersebut berisi gambaran kehidupan dan keadaan rakyat Majapahit. Contoh-contoh kitab pada zaman Kerajaan Majapahit. 1. Negara Kertagama, ditulis oleh Prapanca. Isinya tentang kerajaan Singosari dari masa pemerintahan Ken Arok sampai masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. 2. Sutasoma. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular, menceritakan Sutasoma, putra raja yang kemudian mendalami agama Buddha. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial.
Kerajaan Majapahit, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja yang juga merupakan penjelmaan dari dewa serta memegang otoritas politik tertinggi. Masyarakat pada zaman Kerajaan Majapahit terbagi dalam beberapa kasta, tergantung jabatan serta macam pencahariannya. 4. Sistem peralatan hidup teknologi. Gobok adalah uang yang digunakan pada zaman Kerajaan Majapahit, yang dibuat dengan mencampurkan perak, timah putih, timah hitam, serta tembaga dengan bentuk lubang di tengahnya. Selain teknologi pembuatan uang logam, pada masa Kerajaan Majapahit juga berkembang teknologi lain, seperti teknologi perkapalan dan pelayaran, persenjataan, dan peralatan dapur yang digunakan sehari-hari. 5. Sistem mata pencaharian hidup. Masa pencaharian pada zaman Kerajaan Majapahit yang paling utama adalah petani. Padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam. Selain bertani, masyarakat juga ada yang berdagang, beternak, serta pengrajin. 6. Sistem religi. Pada masa Kerajaan Majapahit berkembang dua agama, yaitu Hindu Siwa dan Buddha. Raja Hayam Wuruk beragama Hindu Siwa, sedangkan Mahapati Gajah Mada beragama Buddha. Kedua umat beragama tersebut memiliki toleransi yang besar serta hidup berdampingan dan rukun. 7. Kesenian. Candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Candi Tikus dan Candi Suku. Selain candi, ada juga beberapa tarian seperti tarian Bedaya Surya dan tarian Golek Sedayung. Serta ada juga wayang beber. Wayang beber memiliki bentuk lembaran bergambar yang kemudian dibeberkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.